Ini kan kita bikin coding tapi UI-nya kan udah jadi ya. Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya framework ini tuh mengadopsi namanya konsep MVC, Model Viewer Controller. Nah, itu sebenarnya konsep umum. Pernah dengar MVC sebelumnya kan? Pernah, Pak. Nah, itu Microsoft MVC kan? Iya. Nah, Microsoft Microsoft MVC itu tuh sekitar tahun 2010-an, itu versi beta. Nah, sedangkan saya bikin Cornet itu tahun 2010, itu udah jadi produknya. Jadi MVC itu bukan monopoli Microsoft ya, sebenarnya dia konsep informatika secara umum lah gitu. Jadi Iya. kebetulan Microsoft mengeluarkan Microsoft MVC gitu kan. Nah, tapi konsepnya ya sebenarnya beda, maksudnya framework-nya beda gitu ya, konsepnya, implementasinya, tapi basic-nya sebenarnya sama, idenya itu sama gitu ya. Nah, ini jadi kalau saya sebut Cornet itu ya memang nama framework-nya gitu ya. Nah, kenapa namanya Cornet? Karena saya pakai .NET, cuma yang diambil itu core-nya doang, intinya aja. Nah, ini lebih duluan daripada Netcore ya, jadi jangan ketuker. Netcore itu baru 2000 berapa gitu ya. Ini 2010 saya udah kasih nama Cornet. Jadi jangan ketukar dengan Netcore. Kalau Netcore kan punya Microsoft ya. Nah, kalau Oh, Cornet memang framework yang saya kembangkan ketika di USADI. oke. Ya, jadi biar nggak ketukar, ini bukan Netcore gitu ya. Nah, ini idenya, ini kan aplikasi web ya. Ya. Aplikasi web, kalau ini sih umum sih. Ini juga sistem requirement kan kemarin saya minta ada IIS-nya kan. Nah kan udah ya. Iya. Terus database-nya udah pakai Express kan. Ya. Nah terus dulu kliennya masih pakai Y7. Kalau sekarang saya rekomendasinya Chrome sebenarnya. Cuma saya lihat Edge itu kan harusnya sama aja dengan Chrome ya. Iya. Harusnya sih Edge juga bisa. Nah ini ya, jadi saya sampaikan dulu konsepnya. Jadi MVC itu konsep di informatika gitu. Jadi modeler itu intinya semua yang berhubungan dengan Database. insert, update, delete ke database. Iya. Nah, makanya kan kalau di framework ini yang XML itu kan, query-query-nya Iya. di situ kan, insert, update, delete. Nah, itu kita pakai Ibatis ininya, framework di atasnya itu ya. Jadi modeler itu menggunakan komponen Ibatis buat ORM, Object Relational Mapper. Nah, ini kalau di kode berarti file XML. Nah, viewer itu eh, semua yang berhubungan dengan presentasi, tampilan, atau UI. Iya. Nah, itu udah ada kan file aspect-nya kan? Udah. Nah, itu kita tinggal pakai ya. Dan ini saya bilang itu template karena udah tersedia gitu kan, kita tinggal pakai. Oke. Nah, terus controller itu yang tadi apa namanya? Sorry, saya tadi agak salah ya. Controller itu yang tadi saya bilang BO. Jadi BO itu sebenarnya campuran antara business object dan controller. Nah, itu kelas yang mengontrol viewer dan model. Jadi menyambungkan antara model sama viewernya, itu controller. Nah, itu yang tadi di dalam folder BO itu, business object itu. Oke ya, yang Oke, tadi Pak. yang business object itu berarti di sini controllernya. Nah, terus Cornet ini kan dia konsepnya sebenarnya software factories. Nah, kalau ini punya Microsoft nih, istilah software factories itu. Jadi meliputi ada proses, ada template, ya kan? Terus ada configuration, ada view, terus misalnya ada tool untuk generator, ya kan? Ada Cornet generator kan? Udah. Ya, idenya apa? Idenya adalah kita menjadikan framework ini itu sebagai pabrik gitu. Nah, kalau namanya pabrik itu kan ada mesin kan? Ya. Mesin kalau bikin produk itu kan kayak nyetak itu kan banyak kan? Nah, gitu. Jadi harapannya Cornet ini seperti pabrik gitu. Jadi ada tool, ada mesinnya, misalnya Cornet generator. Itu mau bikin kelas itu cepat. Generate gitu. Idenya gitu ya. Jadi biar apa? Biar bikin aplikasi itu cepat. Nah, gitu kan. Kemarin kan lama ya. Nah, itu kan karena di proses penyesuaian kan. Karena saya juga udah Iya. lama nggak ngutak-ngatik. Nah, ke depannya idealnya harusnya semakin Julian lancar pakai Cornet, itu bikin aplikasi itu cepat. Makanya saya bilang biasakan coba ya gitu kan. Bikin bikin kelas itu cepat, bikin XML itu cepat. Kalau ada error juga ketahuan errornya. Kayak misalnya kemarin nyari error primary key kan lama ya. Iya, Pak. Nah, tapi sekali ketahuan
Jadi tahu kan, jadi cepat kan Iya. sekarang kan. Nah gitu ya, jadi harapannya seperti itu. Kalau lagi belajar wajar lah namanya, nyari error itu lama, tapi setelah kita paham, harusnya cepat selanjutnya. Nah itu harapannya ya, idenya, menjadikan, Kornet ini sebagai pabrik. Nah terus ini ya, kalau kita ilustrasikan gitu, jadi yang file-file XML itu kan modeler, itu layer paling bawah, gitu kan. Nah terus viewer itu yang ASP.NET-nya, ya kan. Terus nanti mungkin dengan Clistar report. Nah ini sebenarnya udah ada project nunggu nih, eee sebenarnya, ada project yang modul aset, sistem aset itu pakainya Crisa Report untuk reporting-nya ya. Pernah dengar sebelumnya Crisa Report? Belum, Mbak. Oh, belum ya. Jadi itu untuk menampilkan data bukan di ASP gitu kan, tapi di, Crisa Report. Jadi nanti output-nya jadi PDF, jadi file PDF. Nah, itu termasuk viewer. Nah, terus nanti controller itu yang bisnis objek tadi. Dia menyambungkan antara modeler dengan viewer. Nah, kalau di modeler itu kan ada mapping ya, antara kolom dengan properti. Ya. Ya, ya kan? Ada kan di return result, di insert param, di update param kan. Nah, eee, kolomnya itu dari database, propertinya itu dari controller, dari business object. Jadi kalau saya bilang controller, bilang bilang business object nyambung ya. Itu, di sini sama gitu kan. Business object itu controllernya. Oke ya? Oke, Pak. Nah ini jadi nanti ini, apa namanya, kalau udah paham seperti ini, kita tahu bahwa sebenarnya aplikasi itu cuma mapping, gitu ya. Terus ini konsep object oriented ini sebenarnya belajar aja, OOP. Saya sih menyarankan mending baca. Kalau seandainya nggak jelas baru, kita tanyakan, kita diskusikan. Nah ini ya, jadi sebenarnya framework itu cuma sekumpulan interface sama abstract class. Nah kalau seandainya udah belajar object oriented, mestinya paham nih dengan ini. Ya kapan-kapan lah ya, kalau seandainya nanti udah ada tim, udah ada tambahan, nanti bisa aja kita suatu saat bahas tentang object oriented nih. Baik, Pak. Ini namanya apa ini diagram ini? Iya, model diagram. Ini namanya kelas diagram. Oh iya, Pak, kelas. Nah, ini kan sebenarnya kelas ya. Kalau di .NET itu kan ada kelas, ada interface ya, ada abstract class. Kalau interface itu kan sebenarnya definisi dari kelas kan. Nah, kayak misalnya ini nih, base data control itu kelas. Nah, dia mengimplementasikan data control. Artinya apa? Metode-metode yang define di interface itu harus ada di sini. Lihat ya, delete itu harus ada delete di sini. Ya, oke. Oke, Nah, Pak. terus kalau miring gini ini artinya abstrak. Abstrak itu artinya kalau di interface itu abstrak semua. Nah, kalau di kelas, kalau seandainya masih ada yang miring, berarti jadi yang namanya abstrak kelas. Nah, tapi kalau sudah menjadi kelas itu tidak boleh lagi ada metode yang abstrak atau yang miring. Kelihatan ya? Nggak ada kan nama metode yang Iya, tulisan Pak. miring. Nah, ini ya. Nah, dengan kelas diagram kita bisa tahu kalau kita punya suatu objek dengan kelas tertentu, itu metode apa aja yang bisa kita pakai. Nah, terus propertinya juga bisa kita lihat. Nah, ini ya, jadi ini ilustrasi. Mudah-mudahan selanjutnya Julian terbiasa lah baca kelas diagram gini. Ya, jadi jadi yang di SML itu dia mapping antara kolom dengan properti. Nah, ini kan, kalau misalnya tabel penduduk, nah ini nanti propertinya dari sini nih, nick, nama, alamat, gitu. Nah, terus ini kan parameter row, sebenarnya ini dokumentasinya, cuma ya tadi harus bisa memahami kelas diagram gitu. Nah, terus nanti idenya seperti ini ya, kita create kelas gitu kan, terus create XML, terus edit DAO config. Nah, DAO config sekarang nggak perlu diedit kan, sekarang cukup SQL map config aja kan. Iya, benar, Pak. Nah, terus, nah ini page controller itu sekarang istilahnya mapping, yang SS01 app menu. Oke. Nah ini jadi mapping antara menu dengan controllernya kan. Jadi yang di mapping kan menu sama controller kan, yang Iya, di Pak. SS01 app menu. Jadi mapping menu dengan controller sama dengan page-nya, dengan template-nya. Ya. Nah terus nah ini ya saya bilang tadi, ini kan model ya, yang dari XML ini model.
Jadi di result map sama di insert param sama update param, nah ini ada mapping nih. Properti itu yang dari controller, ya. Kalau kelihat polanya itu huruf depannya pasti huruf besar, ya. Iya. Sedangkan kalau kolom itu dari database, itu kita standarin kapital semua. Karena kita kan bikin tabel, kolom-kolomnya kapital kan. Iya. Nah ini ya. Nah terus kita bisa definisikan query di sini. Ini query SQL biasa. Nah hasil query ini ya itu dia kan ada berapa nih? KD tahun, ini koma ya harusnya ya. KD tahun, koma NM tahun ya. Oke. Nah, Iya. ini nanti akan di mapping dengan di sini. Oh, KD tahun dengan M tahun. Artinya apa? Semua properti yang ada di sini, ini kan return result ya di sini ya, lihat ya. Result map di sini ya, return result itu menuju ke ID ya. Oke. Terus ini query by all J tahun, ini nama statementnya. Terus ini J tahun itu ke sini lihat ya. J tahun itu J tahun control. Ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya query ini mapping. Kelasnya dia J tahun control ya, makanya ini harus sama ya, namespace sama nama kelasnya, bahkan Ya. nama library-nya bisa ditambahin nih pakai koma ya. Usadi apa? SIM KK ya misalnya. Nah, ini SMKK ya. di sini nih SMKK ya, koma Cornet SMKK misalnya. Ini bisa pakai koma nih. Dia nama lengkap ya, namespace, nama kelas sama assembly-nya ya. DLL-nya. Nah, terus ini dikasih alias namanya J tahun. Oke? Nah, Yep. parameter kelas ini sama tuh, lihat tuh J tahun, J tahun. Oke? Nah, terus return result juga ini dari J tahun kan tuh. Ya. Nah, terus result map-nya yang query ini return-nya, hasilnya itu di mapping dengan ini. Oke? Ya. Nah, properti-properti yang ada di sini itu harus sama di sini. Jadi kalau di sini ada 2 kolom, di sini juga 2 kolom. Ya. Kalau seandainya ini 2 kolom, ininya cuma 1 kolom, nanti akan error. Paham ya? Ini ada 2 nih. Jadi kalau misalnya ini nick, ini nama, ini alamat, ada 3. Di sini juga harus 3. Atau pakai bintang kan. Nah, kalau bintang ini lebih sedikit, misalnya ini 3, ini 10, itu masih nggak apa-apa. Tapi prinsipnya kolom-kolom yang ada di sini nih, KD tahun, NM tahun, yang kapital-kapital ini, itu di select ini harus datanya ada. Jadi kalau di copy paste nih ya, ke query ke manajemen studio dieksekusi, nah itu kolom yang ini tuh harus ada. Oke ya, Julian ya? Oke, Pak. Jadi dan terus di mapping dengan properti. Nah, properti ini harus ada juga di sini. Kalau ini nggak ada pasti error. Ya. Jadi kayak misalnya ini TBL penduduk kontrol ya. Nah, misalnya di sini nick nama, nah ini properti-properti ini harus ada di sini. Itu ya aturan XML. Nah, terus nanti cara pakainya, nah kita bisa panggil gini. Jadi kita bikin objek, misalnya TBL penduduk kontrol ya, sama dengan new. Nah, terus ini panggil view, artinya apa? Artinya dia akan mengeksekusi query, namanya query by itu standar ya, query by. Nah, all ini nanti jadi parameter di sini, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya, sebentar. Ya, ini ya. All di sini tuh jadi di sini nih. Artinya apa? Dia akan panggil query by all J tahun. Nah, ini. Query by all J tahun. Nah, nanti insert, update sama kayak gitu juga. Jadi dia nanti ada insert by, ada update by, ada delete by. Nah, nanti bisa jadi parameter di sini. Nah, kalau seandainya ini kosong nih ya, string kosong, dia berarti query by J tahun. Nggak ada all-nya. Ngerti? Oke. View ID, nanti di sini query by ID. Gitu kan. View Julian, nanti di sini query by Julian. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi all ini tuh jadi suffix di sini nih. Ya. Nanti ini kan direkam ya. Nanti pelajari kata-kata saya. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyain ya. Baik, Pak. Terus, nah ini ya. Jadi ini istilah yang ini komponen-komponen tadi kan minimal ya. Base, BO, UI ya. Terus EXT sama data ya. Kalau sekarang kan berubah ya. Ini yang lama ini. Kalau yang baru itu sekarang base, BO, data,
UI gitu kan. Ada 5 project ya, 5 project. Terus ini istilah-istilahnya sementara untuk tahu aja dulu. Nah, kira-kira gambarannya gini. Jadi XML itu yang paling terakhir ya. Nah, jadi dia CS dengan XML ini kan sekarang nyambung ya. Nah, Ya. sebenarnya nyambung itu karena di sini ada framework-nya. Jadi di framework ini pakai Ibatis. Terus nanti di sini ada library-library yang 5 project itu tuh, yang Corenet Common UI, Corenet Common Base, Corenet Common Data ya. Oke. Nah, terus nanti Ibatis inilah yang dia mentransfer query-query yang ada di XML langsung ke database. Gitu ya. Jadi dia insert, update, delete, nah itu yang melakukan Ibatis. Dia membaca query-query yang ada di XML. Nah, kalau dia membaca itu nanti datanya dikirimkan lagi ke si ASPX. Nah, ini kan datanya nanti ke sini atau ke report gitu kan. Nah, sitemap itu sekarang yang ada di SS01 control. Jadi dia mapping antara ASPX-nya apa, CS-nya apa. Nah, itu di SS01 app menu ya. Ya. Jadi kayak menu daftar atau menu daftar penduduk. Nah, itu CS-nya apa, ASPX-nya apa. Nah, makanya tadi kan Julian punya daftar, tapi dia mappingnya ke SS00 app. Nah, itu kan bukan punya Julian kan. Makanya Oh, Julian nggak bisa ngedit gitu kan. Jadi abaikan aja yang itu. Jadi yang fokusnya ke yang dikerjakan Julian. Kalau Julian bikin daftar penduduk ya udah CS-nya TBL penduduk gitu. ASPX-nya apa? Page tabular. Gitu ya. ya. Ini kira-kira seperti ini. Jadi nantinya apa namanya? ASPX-nya satu nih, CS-nya bisa banyak. Ini page tabular misalnya CS-nya bisa banyak. Terus ini page 3 entry CS-nya bisa banyak. Nah, satu CS, satu SML gitu. Kalau CS ini punya anak gitu ya, dia bisa pakai XML yang sama, bisa beda gitu. Idenya gitu ya. Jadi minimal satu CS, satu XML. Tapi bisa aja ada CS-nya beda, XML-nya satu, bisa juga. Nanti kita lihat cara panggilnya gimana. Oke, terus nah, ini kira-kira ya. Jadi ini udah baca kan? Udah pernah buka ini slide ini? Belum sampai sini sih Pak. Tadi Belum. kemarin tuh baru Oke. sampai ya. Nah, ini bisa dicoba-coba ya. Ini kan layout-nya yang lama nih ya, framework-nya yang lama. Tapi properti-propertinya sama nih. Nah, jadi coba dimainin ya. Coba nih. Title filternya diganti. Jadi misalnya ini unit organisasi. Nah, itu title filter ngerubahnya di sini. Gitu kan. Terus ada, nah ini get filter. Get filter saya belum apa namanya. Nanti saya akan khusus nih get filter, cara bikinnya gimana ya. Nah, terus ini find field ini untuk pencarian. Saya nggak tahu ini masih dipakai atau enggak gitu kan. Terus ini ada title list, ada title filter. Ini bisa dibedain. Nanti lihat bedanya apa. Nah, terus ini ya, ada get column. Terus ada mode grid sama mode page. Itu sekarang jadinya mode edit ya. Udah nggak ada nih. Hmm. Nanti kita lihat ini yang lama nih. Ini yang lama. Jadi yang baru ini ada perubahan yang ini. Kalau dulu kayak gini. Jadi kita bisa ngerubah view-nya nih. Ya kan? Kalau dulu view-nya kayak gini. Nah, sekarang kan beda ya. Beda. Nah, jadi intinya nanti kita punya template namanya simple page. Itu page tabular kan. Nah, terus ada, nah ini yang sama nih. Get properties, get column, get filters, get entry. Itu nanti cara pakainya gimana gitu kan. Nah, terus ini ada get property nih. Ada title page, ada width, lebar-lebar page-nya, lebar kolomnya, jumlah barisnya, primary key-nya, read only field. Nah, ini coba dibaca, nanti suatu saat kita akan pakai juga nih. Kapan kita pakai read only field, primary keys gitu. Terus ya ini ya, jadi ada properti-properti yang udah tersedia nih, tinggal dipakai. Nah, terus misalnya kita mau bikin master detail page. Pernah dengar nggak? Master detail page. Eh, Mungkin beda penamaan ya Pak ya. Itu Apa kayak namanya? patch master. Kayak patch istinya untuk kontrol seluruhnya gitu Pak ya. Bukan. Jadi kalau di sini master detail tuh gini. Misalnya ini ada program, ada kegiatan. Kita bisa klik program, satu program, dia misalnya ada 2 kegiatan. Kita klik program yang kedua, dia ada 3 kegiatan. Jadi ini bisa diklik, klik bawahnya ngerubah. Ngerti nggak? Oh,
Jadi contohnya Iya. misalnya apa ya? Misalnya penduduk ya, misalnya ada RT 1, RT 2, RT 3. Misalnya yang atas RT nih, kita klik RT 1, penduduknya Hmm. ada 7. Kita klik RT 2, penduduknya ada 10. Ngerti? Oh iya, iya Pak. Nah, itu saya biasanya menyebutnya master detail. Ini istilah umum juga kok. Kalau Julian biasanya nyebutnya apa? Patch master biasanya. Oh, istilahnya patch master sama berarti ya. Cuma jadi biasanya yang ini disebut master, yang ini detail. Jadi kalau saya ngomong master detail, paham ya? Jadi misal Iya RT Pak. masternya, terus misalnya jumlah penduduk itu data penduduk misalnya detailnya. Jadi cascade ya gitu kan. Kalau ada istilah lain. Nah, ini yang master detail patch saya nggak saranin di framework yang sekarang itu cuma ada satu master detail aja. Kalau ini kan 3 level ya. Ini diklik nanti ini berubah. Kegiatan diklik ini berubah. Nah, terus, nah ini folder XML dulu sih ada di app data, sekarang ada di DLL-nya ya. Itu pakai embedded resource, udah nggak lupa kan? Udah Pak. Kemarin kan sempat coba, terus ada error kan. Nah ternyata saya cek embedded resource itu Pak. Nah, jadi kalau awal-awal, oke lah wajar ya masih belajar. Kedepannya jangan sampai lupa lagi ya, gitu. Sekali lupa pasti error gitu. Dan kalau sekarang errornya udah ketahuan kan? Kalau errornya XML-nya nggak dikenali, oh berarti embedded resource gitu. Nah itu ya, jadi kita bisa bikin apa? Frequently asked question, bisa bikin FAQ kan. Kalau error gini, oh pasti embedded resource. Kalau error gini, oh propertinya nggak ada. Ya kan? Kayak gitu ya. Jadi harapannya nanti kita tahu error tuh tanpa harus ngedebug gitu. Nah, ini kalau dulu kita kalau create menu itu kan bikin CS-nya ya. CS kan controller ya. Terus bikin SML-nya, ya kan? Ini udah dipraktekkan kan? Iya Terus Pak. nanti edit SQL map config. Nah, terus sitemap. Nah, sitemap itu sekarang jadi SS01 app menu. Dia mapping antara menu dengan controller dan dengan template. Nah, ya ini jadi konsepnya ya. Jadi kalau tadi nah ini contohnya ya. Jadi sekarang sitemap itu kan SS01 app menu ini kan. Iya Pak. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Jadi ini menunya kan. Terus ini Iya. URL ini page-nya ya kan. Nah, terus Hmm. ini controllernya gitu ya. Ini kan. Jadi kalau lihat pasti dia ini nama, nah ini kan. Nama bio sama controller. Terus ini template-nya. Template-nya tuh lihat ada page tabular, page master detail ya. Yang ada di folder page ya. Page 3 grid. Nah, ini. Sekarang yang udah pernah dipakai apa? Gimana Pak? Yang udah dipakai URL-nya yang mana? Page tabular aja ya? Iya Pak. Oke, yang lainnya belum Baru dipakai. tabular. Baru tabular Belum ya. Pak, belum. Nah, oke ya. Jadi nanti ke depannya ini harusnya bisa pakai yang lainnya juga. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan masih ngelancarin ya. Oke, terus coordinate generator. Coba ya, coordinate generator tadi. Oke ya. Nah, jadi nah ini kan udah familiar ya pakai ini kan. Nah, ini ya, jadi properti-properti yang di sini, jadi saya coba jelasin ya. Nah, ini properti ya. Kelihatan nggak? Bentar, sorry. Nggak muncul Nah, Pak, belum Pak. nah ini properties ya. Iya. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya mau bikin. Sebentar. Sebentar. Saya mau bikin saya mau buka project nih. Contoh project misalnya ini. Nah, jadi coba dicek ya. Kemarin udah saya minta bikin kelas diagram nggak?
Belum Pak, kalau untuk suruh buat kelas diagram. Oke. Nah, nanti ini saya lagi demoin ya pakai Visual Studio, nanti tolong dipraktekin. Saya tampilin nih, sebentar, saya geser. Nah, ya. Jadi yang harus kita jadikan standar, pertama kemarin kan ini udah ya, kita standarin di sini. Masih belum muncul Pak? Sebelum muncul? Udah. Udah ya. Nah, ini kan Visual Studio ya, kita standarin untuk optionnya. Ini kan kemarin sudah ya, Udah. text editor, all language, tab. Nah ini ya, ini smart. Nah ini nanti kita standarin aja. Mau 4 boleh, mau 2 boleh. Kemarin sih 2 ya? Atau 4? 2 kemarin. Kemarin Oke, 2 Pak. oke, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting ini smart, terus ininya insert space ya. Nah, Ya. terus kita standarin juga ini line number-nya dimunculin ya. Nah, ini line number ya. Jadi biar kita ngobrol enak kan. Oh, line berapa gitu. Iya. Nah, terus di sini terus ada namanya snippet ya. Nah, ini nih kode snippet manager ya. Nah, tambahkan ini Cornet class sama Cornet method. Ini caranya nanti tinggal di import. Pastikan dulu ini C# ya bahasanya. Terus nanti terserah mau lokasinya di mana. Nah, ini nanti lokasinya ada di sini. Cornet resource snippet. Jadi ini tinggal coba-coba aja ya kalau nggak add atau import. Nah, itu ada di D Cornet resource snippet. Nah, ini ya, nanti ditambahin. Ya. Nah, nanti jadinya gini. Iya, Pak. Nah, ada Cornet class sama ada Cornet method. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat seperti ini. Nah, kalau kita klik kanan gitu ya. Nah, ini kita kalau klik kanan nanti ada snippet di sini nih. Nah, ya. Nanti ada insert snippet. Nah, itu akan muncul yang Cornet. Nah, ya. Nah, cara pakainya apa nanti sambil jalan saya akan tunjukin ini. Ya. Jadi snippetnya ini disetting dulu nih. Nah, terus yang lain nah, kalau seandainya install Visual Studio-nya itu full ya. Bukan full ya. Sebenarnya full sebenarnya nggak full boleh. Tapi kalau seandainya bingung pilihannya apa, itu coba nginstal full. Nanti ada pilihan ini nih. Add new item ya. Terus kita bisa tambahkan kelas. Nah, kelas diagram. Nah, ini. Misalnya kita bikin SMKK gitu ya. Nah, nanti SMKK itu kita bisa belajar. Misalnya kita bisa nanti ngobrolnya enak nih. Kayak misalnya kita bicara tentang SS01 APP ya. SS01 SS00 APP gitu ya. Nah, ini SS00 APP. Nah, kita bisa lihat kelas diagramnya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan ada propertinya, ya kan? Nah, kalau ini dia extend dari SS APP Control. SS APP Control itu ada di... Kalau ini kan, ini framework ya. Jadi kalau nanti SMKK ya, filenya kan cuma dari satu project kan. Ya. Nah, ya, play. Kita coba lihat apa-apa. Ini ada di mana? Oh, ada common data. Ada di common data. Nah, sebenarnya diagram ini itu ada. Nah, ini contohnya ya. Ini karena beda project nih. Yang satu common data, yang satu sys. Nah,
Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi ini ada properti. Nah, di sini properti ini kan inheritance ya. Kalau di object oriented, artinya apa? Si SS00 app itu anaknya SS app control. Ini bapaknya yang ada panahnya di sini nih. Berarti yang ini bapak. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, terus kalau kita mapping dengan XML-nya, nah lihat tuh. Ini itu harus ada di sini. Ya. Nah, cuma di sini ini kan contohnya S0 app ya. Nah, ternyata di sini ada properti-properti yang dia ada di bapaknya, yang ada di base data control. Nah, di sini nih. Nah, artinya nah ini ya. Base data control saya tarik juga nih ya, base data control. Nah, dan base data control juga ternyata bapaknya base BO. Aduh, lambat. Karena beda-beda ini. Nah, ini ya. Dia cuma punya metode, terus base BO. Nah, ini buyutnya ini ya. Jadi dia base BO ini punya anak base data control ya kan? Base data control punya anak SS app control, SS app control itu SS 0 app control ya. Ini buyut, kakek, bapak, anak ya. Nah, itu lihat. Jadi di base BO, jadi artinya apa? SS ini kan namanya anak mewarisi properti dari bapaknya kan? Iya, Pak. Ya, jadi properti-properti yang ada di bapak, di anak juga pasti ada. Oke? Nah, ini kebetulan di bapak itu udah punya URL ya. Udah punya tanggal, tahun ya. Udah punya KD app ya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, URL, URL full itu ada semua di bapaknya. Jadi walaupun dia di mappingnya dengan ini, lihat ya. Oke? Ya kan? Harusnya kan dengan ini kan? Dengan ini kan, SS app control. Nah, di sini kan kelihatan propertinya cuma ada berapa? 6. Sebenarnya bukan 6 kan? Tapi 6 ditambah properti yang ada di base BO. Ngerti nggak? Jadi SS app itu propertinya bukan 6, tapi dia dengan yang ada di base BO. Nah, sama aja TBL penduduk itu, walaupun misalnya apa namanya, Julian misalnya cuma nambah 5 properti ya, sebenarnya dia punya properti yang di sini. Nah, makanya lihat ada create date, create by, harusnya nggak perlu. Oh iya. Oke ya. Nah, coba sekarang saya berhenti share-nya. Sekarang coba share yang punya Julian. Nah, kembali ke pertanyaan Julian. Tadi pertanyaan Julian apa? Berarti yang daftar harusnya nggak perlu ya? Iya, Karena Pak. itu SS APP kan Julian nggak bikin itu kan. Jadi fokus yang daftar penduduk aja. Nah, untuk di daftar penduduk itu, aduh, nanti, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ini untuk daftar penduduk itu edit button editnya itu nggak muncul, Pak. Oke. Nah, sekarang coba lihat get properties. Lihat get properties berarti ada di mana? Di tabel penduduk. Di CS ya. Nah itu ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang biasakan region properties tuh baris 18 ditutup dulu. Kita kan nggak akan mau ngeliat itu. Jadi biasakan, nah jadi biar kita ngeliatnya enak. Oke, nah get properties ya. Scroll ke bawah. Nah, itu yang saya bilang, satu persatu nih yang di get properties itu baris 34 ya, sampai 49. Ya. Iya. Nah, coba lihat itu baris 43. Itu Iya, kan 43. itu editable at del ya. Oke, harusnya udah. Coba lihat UI-nya lagi. Lihat browsernya lagi. Ada. Oke, tapi tombol editnya nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, sebentar. Oke, coba balik lagi CS-nya.
Nah, tombol edit ini akan berfungsi kalau entry style-nya, sebentar ya. Bentar ya. Kalau yang app tadi ada editnya ya? Iya, Pak. Yang daftar. Nah. Sama ini sih, Pak. Kan saya udah coba tuh Oh, untuk sorry. Coba gini caranya ya. Sebentar. gimana, Pak? Saya tunjukin coba. Saya bikin kasih akses. Oke, Pak. Sebentar. Request control ya. Udah. Nah, coba ini ya. Jadi caranya nih ya. Bentar, saya aja yang melakukan. Jadi ketika mode editable ini, kita bisa tekan control space. Nah, ini control space ya. Pernah nggak kayak gini? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi control space itu menampilkan kemungkinan nilai yang muncul. Ya. Oke. Iya, Pak. Nah, saya minta Julian coba satu-satu ya. Tapi ini kombinasinya gini. Add itu tambah. Ya. Del itu hapus. Delete. Ya. Nah, kalau edit. Edit. Nah, berarti kalau munculin edit, tambah edit hapus yang mana? Edit delete. Nah, ini ya. Nah, terus nanti ada load CSV. Nah, ini nanti coba-coba ya. Nah, berarti sekarang ini add, edit, delete kan? Oke. Nah, coba sekarang. Oke, muncul. Oh iya, muncul, Pak. Coba. Itu sengaja kolomnya dimunculin cuma 2 ya? Iya, Pak. Nah, terus itu kan lebar apa formnya ya, yang ini nih. Ya. Itu kan Ini ini kan 30%. ini kan get entries ya. Iya. Ini get column ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi udah bisa ngapus belum sekarang? Nah, itu kan saya coba tambah bisa. Hah? Nah, pas saya hapus itu ada notif sih, coba nanti, Pak. Coba. Ini bisa apa enggak tahu sih. Coba. Nah, gini, Pak. Oke. Notif ya. Oke, sekarang kita lihat XML-nya. Oke. XML tabel penduduk. Ini, Pak. Oke. Ini saya jelasin ya. Jadi di sini delete itu dia akan mengeksekusi akan mengeksekusi ke atas, coba. Ke atas, scroll ke atas. Delete by nah itu tuh. Delete by TBL penduduk ya. Oke. Oke ya. Terus primary key-nya apa? Nick. Oke, sekarang ke bawah. Ke bawah. Terus ke bawah. Ke bawah. Oke, lihat di baris 75 ya. Udah ada nih. Oke. Terus tadi errornya apa? Object reference ya. Nah, coba sekarang. Coba ya, coba hapus coba. Coba lagi ya. Nah. Not set. Oke. Kalau ngapus di database bisa nggak? Hapus database. Bisa sih pakai. Coba. TBL penduduk. Oh, di refresh dulu ya.
Oh. Yes. Nggak bisa ya. Coba balik lagi ke Chrome-nya. Refresh lagi. Itu refresh-nya itu aja page size. Nah, ini nih jangan ini. Nah. Oh, udah bisa. Kalau nambah bisa? Bisa, Pak. Coba ya. Nah, ini masih coba. Tadi primary key-nya sama, primary key-nya dibedain. Primary key-nya apa, Nick ya? Dibedain key-nya. Tadi error-nya beda kan? Iya, kan. Ini masih coba. Apa ini, Pak? Data yang ditambahkan sudah ada di tabel. Oke, coba refresh, Pak. Refresh dulu. Refresh-nya Naya. Coba cuma diisi nick sama nama aja. Oke. Ya ada. Oke ya. Nah, sekarang hapus yang nggak bisa ya. Nah, coba lihat ke coba hapus dulu. Nah, bisa Pak. Bisa ya, berarti kayaknya tadi datanya ada yang nggak lengkap. Primary key-nya kosong atau apa, coba. Bisa. Ya. Oh. Coba tambah lagi. Semua ya. Bisa Pak, udah. Nah, oke ya. Jadi sekarang saya minta Julian lanjutkan. Terus yang cakep ya, dibikin lebarnya, kolomnya ya. Saya sambil mau ngedesain yang sistem yang baru yang mau dibikin itu, tabel-tabelnya. Jadi sementara Julian masih tetap latihan. Nah, terus coba buka Visual Studio-nya. Oke ya, nah saya bantu nih ya. Jadi ngeset snippernya, snipping. Nah ini ya, ada snippet manager. Terus ininya sisap. Oke, kita import ya, coba kita lihat. Import. Di source. Nggak pernah mau nunggu Add. apa-apa. Pulang, Jangan pakai add ya, add. Jangan pakai import, pakai add. Connect. Nah ini sampai pelajari ya. Ini kan sudah ada nih ya. Ada di dalam Cornet ya. Oke. Mana tabel penduduk? Nah, pertama ini saya minta di error list ini ya. Ini kan ada warning-warning nih. Nah ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, yang warning-warning ini tolong di sini dikasih new ya. Nah, kasih new ya. Oke ya. Iya Pak, Nah, terus untuk insert update delete. Bentar ya. Nah, nanti sekarang gini nih. Ini kan cuma ada view ya. Sebenarnya kita bisa bikin gini. Lihat nih ya. Klik kanan. Insert.
insert mana? Insert. Oh, ini snippet ya. Snippet, insert snippet. Terus snippet, method, nah, insert. Nah, ini insert. Nah, ya. Jadi insert itu sebenarnya dia ini nih manggil bapaknya. Jadi kalau seandainya ada error atau apa itu bisa di-debug di sini. Ya. Kalau seandainya hapus insert, hapus ya, hapus kan ini. Snippet. Maksudnya ini kalau seandainya pengen ngedebug ya, kayak tadi ada error nih. Nah, coba sambil belajar didebug errornya apa gitu. Nah, ini. Tapi harusnya sih error-errornya paling standar sih, masalah primary key. Nah, ini update. Nah, ini metodenya gini. Nah, ini isvalidnya ada 2 ya, berarti bisa dihapus salah satu nih, ya. Terus delete-nya. Ini maksudnya kalau seandainya kalau Julian pengen ngedebug ya. Nah, jadi ini. Delete. Nah, delete ini ada 2. Satunya bisa pakai query. Nah, kalau ini pakai yang XML ya. Atau satunya pakai, kadang kita perlu query-nya itu pakai gini. Jadi bisa nantinya ini bisa berkembang, kita bisa bikin delete itu variasi gitu. Nah, sama ya. Sama kok. Ini aja dulu lah. Jadi ini cara menggunakan snippet ya. Jadi snippet, makanya ini kan kayak pabrik ya gitu ya. Kita bisa mengenerate kode gitu kan. Oh, pengen insertnya dimodif, update-nya mau dimodif, delete-nya mau dimodif, misalnya insert-nya mau dimodif gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus misalnya ini get filter nanti aja lah. Coba browsernya. Oke. Nantilah saya pengen bikin desain ininya dulu ya, desain aplikasinya dulu. Jadi sementara sekarang pokoknya sampai aplikasinya lancar, aplikasinya lebarnya apanya maksudnya biar look and feel-nya dapet gitu ya. Coba 30% itu seperti apa, 70% itu seperti apa, coba totalnya dibikin 100%. Nah, itu dimainin itunya ya. Oke, Pak. Nah, jadi biar tahu ininya, look and feel-nya. Jadi nanti kayak misalnya ini kolom pagar ini kan pakai rating kan default-nya nggak perlu kan. Nah, jadi dihilangin misalnya. Nah, terus biasakan, terus tambah edit hapus ya. Nah, itu edit hapus yang kayak gini, Pak ya? Iya, itu. Oke. Gitu ya. Terus tadi kan ada load CSV ya. Ya. Nah, dicoba-coba dulu ya. Nah, dicoba-coba aja dulu. Nanti load CSV sebenarnya simple. Jadi coba-coba aja dulu. Nanti bikin pertanyaan ya. Misalnya load CSV ini udah berhasil munculin tombolnya, tapi misalnya format filenya kayak gimana? Nah, kayak gitu ya. Jadi topiknya coba dari Julian ya. Oke. Oke, terus tadi oke ya, berarti sekarang ini udah bisa ya, tambah edit hapus. Jadi maksudnya biar look and feel-nya dapat. Nah, nanti ke depannya kita mulai bicara yang kompleksnya. Cara bikin master detail misalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini Pak, apa? Kan saya coba buat baru nih. Bawa buat folder hewan tuh kan. Nah, itu kan udah saya set di database-nya. Di mana ya? Di view untuk app menu. Oh, iya ya. Nah, Pak. Kan saya coba nih, ini kan berarti nih saya hewan sama daftar hewan nih. Nah, kalau saya buat 01.02 titik itu kan masuknya ke SMKK, cuman buat folder baru kan. Nah, terus saya buat 01, 02, 01 titik berarti kan masuk ke folder hewan kan, Pak? Betul. Nah, tapi itu enggak apa namanya? Enggak masuk gini nih, Pak.
Oke, gini Jadi ya. luar jadinya. Pak, apa namanya? Buka lagi database-nya. Ya, Pak. Jadi nggak cukup hanya kode sama URL, ini masih belum otomatis ya. Jadi mana coba ini ya, SS01 app menu ya? Ini ya. Iya. Oke. Set. Saya desainnya, saya munculin kolom ada namanya KD level sama tipe. Nah, ini harus diperhatikan juga. Ini lagi buka ya. Nah, jadi ini nggak muncul lagi ya. Jadi KD level tipenya harus disesuaikan. Level berapa itu? Gimana, Pak? Ntar, ini lagi muncul ya? Lagi belum selesai itu. Lagi loading. Oh, oke. Not responding, Pak. Soalnya. Nah, ntar. Saya akan munculin. Ini tolong dilebarin nih. Nah, ini nih. Lebarin ke bawah. Taruh. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada KD level tipe ya. Nah, saya KD levelnya tipenya dimunculin ke belakang aja ya. Nah, ininya nih saya pindahin ke sebentar. Delete. Itu sebenarnya udah muncul ya? Nggak muncul di sini ya? Enggak. Bentar. SS01. Bener ya SS01 apa menu kan? Koma. Oh ya. App menu ya. Yang bukan yang 01 ya? Yang mana tadi ya? Iya, itu 01. Yang saya edit 01 ya? Iya. Tapi nggak ada. Sebentar. Yang 01 ini ya? Yang bawah ya? Iya, Pak, benar, Pak. 01. Nah, ini belum ada di sini. Saya tambahin ya. Tambahin ya. KD level sama type ya. Type. Nah. Lihat ya. Ini kan dia 0 nih. Nah, kita samain. Kalau seandainya hewan ini mau sejajar daftar ya. Ya kan? Iya. Nah, berarti KD levelnya 2. Ya. Berarti ini harus 2. Samain dengan daftar. Ya. Terus ini header artinya apa? Dia masih punya anak. Oke? Nah, terus kalau nggak punya anak, ini D. Ini harusnya diisi. Jangan dibiarin 0. Ya. Nah, terus ini berarti berapa KD levelnya? 3. Nah, ini 3. Tipenya? D. Nah, coba sekarang. Coba refresh bisa nggak? Refresh dari sini aja. Oh iya nih. Bukan. Refresh dari yang sebelah. Dari sini nih. Nih, dari sini nih. Oh. Oke. Oh, bisa, Pak. Oke ya? Oke, Pak. Nah, jadi coba lancarin lagi ya. Nah, berarti kan error-errornya sekarang udah tahu kan ya? Iya, Pak. Jadi nanti saya masih belum sempat mau ngedesain aplikasinya. Nanti kalau aplikasinya udah jadi kan ada berapa tabel sama Julian, nanti tinggal generate aja kan. Generate gitu. Iya. Oke ya? Oke, Pak. Ya, sementara cukup deh. Nanti Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Jadi kalau memang nanti perlu diskusi, kita bisa diskusi lagi. Oke, baik, Pak. Oke. Oh ya, kalau Julian, sebentar. Saya stop dulu ini. Nanti biar